Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sumber-sumber emisi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca merupakan gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil. Berikut merupakan data-data mengenai gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca juga dapat dihasilkan dari sektor pertanian atau peternakan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan AS, emisi gas rumah kaca tahunan dari budidaya tanaman dan peternakan pada tahun 2021 berjumlah sekitar 10% dari total emisi AS. Di Indonesia sendiri, sektor pertanian memiliki kontribusi gas rumah kaca 13% terhadap total emisi gas rumah kaca. Maka dari itu, sektor pertanian merupakan sektor yang paling rentan dan sensitif terhadap perubahan iklim. Lalu dari mana saja sumber emisi GRK dari sektor pertanian? Emisi gas rumah kaca di bidang pertanian dihasilkan dari proses alam yang kompleks dan sulit diukur, berbeda dengan emisi dari pembakaran bahan bakar fosil. Gas yang dihasilkan yaitu berupa metana yang berasal dari pencernaan ternak atau dikenal sebagai fermentasi enterik, dan cara pengelolaan kotoran ternak. Ini memberikan kontribusi terbesar terhadap emisi gas rumah kaca pertanian. Penyumbang terbesar kedua adalah di nitrogen oksida yang sebagian besar dihasilkan dari penggunaan pupuk pertanian pada tanah dan pengelolaan pupuk kandang. Yang ketiga adalah karbon dioksida yang berasal dari peningkatan dekomposisi bahan tanaman di dalam tanah dan dari konversi lahan menjadi penggunaan pertanian. Emisi tersebut sebagian diimbangi oleh peningkatan bahan tanaman yang tersimpan di tanah lahan pertanian. Selanjutnya, sumber gas rumah kaca sektor industri. Seperti kita ketahui, sektor industri menghasilkan barang dan bahan baku yang kita gunakan sehari-hari. Nah, GRK yang dihasilkan oleh sektor industri terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, direct emission. GRK-nya dihasilkan dari kegiatan industri, seperti pembakaran bahan bakar dan proses industri tertentu. Contohnya, gas metana hasil dari produksi petrokimia. Yang kedua, indirect emission, yaitu GRK-nya dihasilkan dari konsumsi energi listrik atau panas yang dihasilkan oleh industri. Contohnya, emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil di pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik, yang kemudian digunakan oleh fasilitas industri untuk menggerakkan mesin industri. Jadi berikutnya dari sektor transportasi. Nah, kendaraan yang kita gunakan sehari-hari juga, misalnya mobil atau motor, itu juga menghasilkan emisi gas rumah kaca dari penggunaan bahan bakar yang kita pakai. Nah, selain itu, tumbuhan sektor transportasi juga itu turut membuat meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor ini. Dan dari sekian banyak sektor kendaraan, sektor penerbanganlah yang menyumbangkan peningkatan paling besar dalam emisi yang dihasilkan. Bisa dilihat di kanan bawah, kalau kendaraan itu menyumbangkan 22% dari total gas emisi karbon yang dihasilkan, yang didominasi oleh kendaraan darat. Nah, gas emisi rumah kaca yang dihasilkan dari transportasi itu ada karbon dioksida, metana, sama nitrogen oksida. Berikutnya dari pertambangan dan pengeboran minyak bumi, ada emisi CO2. Emisi CO2 itu walaupun dia kecil, tapi dia cukup berpengaruh ya. Jadi emisi CO2 adalah emisi yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan bakar. Nah, pengolahan bahan ada dua, dari penambangan batu bara dan juga dari pengeboran minyak bumi dan gas alam ya. Nah, untuk emisi sendiri ada dua, yaitu CH4 metana dan CO2 karbon dioksida. Untuk CO2, untuk metana ini lebih unik ya, karena dia bisa disetarakan dengan CO2 gitu. Jadi 1 ton dari CH4 ini menghasilkan emisi karbon dioksida setara dengan 20 ton. Dan yang berikutnya ada juga pengembang minyak dan juga gas alam ya. Yang dimana gas alam ini walaupun lebih banyak produksinya, tapi menghasilkan emisi yang lebih kecil dibandingkan dengan pengeboran minyak bumi. Kemudian sumber lain yang dapat mengemisikan gas rumah kaca di atmosfer ialah aktivitas vulkanik. Sebagian besar atmosfer kita saat ini berasal dari aktivitas vulkanik. Selain abu, gunung berapi mengeluarkan banyak uap air, karbon dioksida, dan sulfur dioksida ke atmosfer. Yang mana karbon dioksida dan uap air adalah dua dari 5 gas utama di atmosfer kita saat ini. Dan menurut US Geological Survey, gunung berapi di dunia, baik di darat maupun di bawah laut, menghasilkan sekitar 200 juta ton karbon dioksida setiap tahunnya. Bagaimana aktivitas vulkanik mempengaruhi atmosfer? Selama letusan eksplosif besar, sejumlah besar gas vulkanik, tetesan aerosol, dan abu terinjeksi ke dalam stratosfer. Abu yang terinjeksi turun dengan cepat dari stratosfer dan sebagian besar akan hilang dalam beberapa hari hingga beberapa minggu, dan hanya berdampak kecil terhadap perubahan iklim. Namun, gas vulkanik seperti sulfur dioksida dapat menyebabkan pendinginan global, sementara karbon dioksida vulkanik yang merupakan gas rumah kaca berpotensi meningkatkan pemanasan global. Apakah aktivitas vulkanik di bumi mengemisikan lebih banyak karbon dioksida dibandingkan aktivitas manusia? Pada kenyataannya tidak. Karena pada tahun 2010, aktivitas manusia diperkirakan bertanggung jawab atas emisi karbon dioksida sebesar 35 miliar metrik ton. Dan semua penelitian hingga saat ini mengenai emisi karbon dioksida vulkanik global menunjukkan bahwa gunung berapi subaerial dan bawah laut saat ini melepaskan kurang dari 1% emisi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia saat ini. Selanjutnya ialah sumber emisi gas rumah kaca dari konstruksi atau pembangunan. Nah, pada dasarnya pembangunan dan konstruksi ini dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, ini terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama, produksi bahan bangunannya. Nah, pembuatan bahan bangunannya membutuhkan energi besar, yaitu membakar bahan bakar fosil. Yang kedua, transportasinya juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, kegiatan konstruksinya. Nah, penggunaan alat berat pada kegiatan konstruksi ini dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca juga dari transportasinya. Terus yang kedua, pembuangan limbahnya dari kegiatan konstruksi ini juga dapat menghasilkan gas metana. Gas metana yang tertampung juga dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, ada operasi bangunan. Nah, pada saat operasi bangunan ini, pemanasan dan pengeringan menggunakan bahan bakar fosil. Yang kedua, bahan bakar fosil juga dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Nah, totalnya industri konstruksi ini dapat menyumbang sekitar 11% emisi gas rumah kaca global.
Selanjutnya, pengolahan limbah sampah. Pengolahan limbah sampah yang tidak tepat dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Contohnya pada pembakaran sampah. Pada pembakaran sampah akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan beberapa gas seperti karbon dioksida, metana, dan juga nitrogen oksida. Lalu ada pengelolaan limbah organik atau pengomposan. Nah, dalam salah satu tahap pengomposan ini terdapat pembusukan dalam kondisi anaerobik atau tanpa udara. Nah, dalam proses tersebut akan menghasilkan gas metana. Gas-gas tersebut tergolong dalam gas rumah kaca. Selanjutnya, deforestasi. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari ada berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, di mana deforestasi ini menyumbang sekitar 15% dari total emisi gas rumah kaca secara global. Deforestasi berkontribusi pada gas rumah kaca melalui beberapa mekanisme berikut. Yang pertama dan kedua yaitu pelepasan karbon dari biomasa hutan dan pengurangan penyerapan CO2. Deforestasi melepaskan karbon dari tumbuhan yang terbakar dan ditebang sehingga meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer, sekaligus mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap CO2 melalui fotosintesis karena hilangnya pohon-pohon. Yang ketiga yaitu pelepasan metana dan nitrogen oksida, di mana metana biasanya dilepaskan selama pembusukan biomasa hutan dalam kondisi tanah yang lembab atau anaerobik, sedangkan nitrogen oksida berasal dari proses pembakaran dan aktivitas pertanian. Sumber-sumber gas rumah kaca atau GRK dari pembangkit listrik. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, PLTU ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Proses pembakaran batu bara menghasilkan emisi GRK yang utama yaitu CO2, SO2 atau sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Meskipun teknologi pemurnian telah berkembang, PLTU masih menjadi sumber utama emisi karbon dioksida di berbagai negara. Itu adalah PLTN atau tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan listrik. Meskipun tidak menghasilkan emisi CO2 selama operasi normal gitu ya, pembangkit listrik tenaga nuklir ini menghasilkan limbah radioaktif yang memerlukan penanganan khusus. Dan selain itu juga proses penambangan, proses pengolahan dan konstruksi bangunan ini juga dapat menghasilkan gas rumah kaca gitu ya, emisi gas rumah kaca meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga angin dan surya. Nah, sama dengan sebelumnya, proses produksi dan instalasi infrastruktur ini memerlukan penggunaan energi dan material yang dapat menyebabkan emisi selama tahap pembuatan.